Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Dalam video ini, saya akan memaparkan materi dengan judul bahayanya memberikan gadget kepada anak untuk memenuhi tugas mata kuliah, pengembangan sosial emosional, dan perlindungan dan pemberdayaan hak anak dengan dosen pengampu, Ibu Chandra Asri Windarsih, SH MPD. Saya Anissa Melani dengan NIM 230700064, kelas B1 non-reguler dengan prodi PG PAUD. Adapun latar belakangnya, kebanyakan orang tua memberikan handphone kepada anak, agar anak menjadi tenang di saat orang tua mengerjakan aktivitas di rumah. Namun, akan tetapi hal tersebut akan menimbulkan masalah besar ke depannya. Dampak sosial emosional yang terjadi kepada anak, pertama, ketergantungan dan gangguan perhatian. Anak-anak rentan terhadap ketergantungan pada teknologi yang dapat mengganggu kemampuan mereka untuk fokus dan belajar dengan efektif. Kedua, kurangnya interaksi sosial langsung. Penggunaan handphone berlebihan bisa mengurangi kesempatan untuk berinteraksi secara langsung dengan teman dan keluarga. Ketiga, konten tidak sesuai. Anak-anak dapat terpapar pada konten yang tidak sesuai untuk usia mereka, seperti kekerasan atau materi yang tidak pantas. Pertimbangan yang perlu dipertimbangkan untuk melindungi hak-hak anak. Pertama, privasi dan keamanan. Anak rentan terhadap pelanggaran privasi dan potensi ancaman keamanan secara online. Kedua, pengaturan penggunaan. Penting bagi orang tua untuk mengatur batasan-batasan yang jelas terkait dengan penggunaan handphone, termasuk batasan waktu penggunaan. Ketiga, pendidikan digital. Anak-anak perlu dididik tentang keamanan online, etika digital, dan bagaimana menggunakan teknologi secara positif. Di beberapa negara, undang-undang terkait pemberian handphone kepada anak usia dini bisa bervariasi, namun umumnya tidak ada undang-undang yang secara spesifik mengatur masalah ini secara eksplisit. Pada umumnya, keputusan untuk memberikan handphone kepada anak usia dini menjadi tanggung jawab orang tua atau wali yang harus mempertimbangkan aspek keamanan, pendidikan, dan kesehatan anak. Beberapa negara atau wilayah mungkin memiliki panduan atau rekomendasi dari lembaga kesehatan atau pendidikan terkait dengan penggunaan teknologi oleh anak-anak. Dampak positifnya, pertama, pengembangan kreativitas. Anak-anak dapat menggunakan handphone untuk bereksperimen dengan aplikasi kreatif seperti membuat video atau gambar yang dapat merangsang pengembangan kreativitas dan ekspresi diri mereka. Kedua, pendidikan dini. Terdapat banyak aplikasi dan konten pendidikan yang dirancang khusus untuk anak-anak yang dapat membantu mereka belajar mengenal huruf, angka, bahasa, dan konsep-konsep lainnya secara interaktif. Ketiga, akses informasi. Dengan akses internet, anak-anak dapat memperoleh informasi secara cepat dan mudah, mendukung proses belajar mereka di sekolah maupun di luar sekolah. Solusinya, pertama, pastikan pengawasan orang tua atau pengasuh selalu mengawasi anak-anaknya terhadap penggunaan handphone. Kedua, adanya pengaturan konten atau fitur yang dikontrol oleh orang tua. Contohnya YouTube Kids atau aplikasi kontrol orang tua. Ketiga, memberikan batasan waktu untuk penggunaan handphone. Adapun treatmentnya, pertama, memberikan pengaturan waktu penggunaan kepada anak. Kedua, orang tua tetap mengawasi anak saat menggunakan handphone. Ketiga, orang tua memberikan pemfilteran konten. Keempat, orang tua memberikan aplikasi yang aman. Dan kelima, orang tua tetap selalu memberikan aktivitas alternatif. Perkembangan teknologi dari tahun ke tahun semakin pesat, terutama di bidang komunikasi. Salah satu contoh teknologi yang sangat populer adalah gadget. Pada tahun 2020, Indonesia sudah memberlakukan pembelajaran secara teknologi menggunakan gadget sebagai medianya. Gadget kini dapat digunakan oleh siapapun, baik orang dewasa maupun anak-anak. Anak-anak yang cenderung terus-menerus menggunakan gadget akan mengalami ketergantungan. Tapi, tahukah kamu, penggunaan gadget secara berlebihan memiliki dampak negatif? Apa saja dampak negatif yang mungkin terjadi? Mengganggu saraf motorik anak, keseringan bermain gadget dan tidak ingat waktu membuat anak tidak adanya aktivitas fisik. WHO menganjurkan aktivitas fisik anak adalah minimal 60 menit per hari. Bahaya radiasi.
Kegiatan lama menatap gadget dapat menimbulkan efek samping pada mata, yaitu mata lebih cepat lelah karena dipaksa fokus menatap layar tanpa banyak berkedip. Mempengaruhi pola bicara. Terlalu sering bermain gadget dapat mempengaruhi penyerapan kosakata pada anak. Akibatnya, anak mudah emosian dan sulit dikendalikan. Menghambat perkembangan interaksi sosial. Terlalu sering bermain gadget berpengaruh terhadap adaptasi dan perilaku sosial. Hal ini membuat anak menjadi generasi yang cuek dan tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Kecanduan. Anak-anak akan menjadi terikat dengan gadget sehingga mereka lupa belajar dan hanya terpikat oleh gadget. Bahaya konten pornografi. Banyaknya konten dewasa di internet bisa saja menghantui anak Anda jika tidak dipantau dengan baik. Informasi yang tidak terfilter. Informasi yang diberikan internet terlalu bebas dan tidak memiliki aturan yang jelas dalam menyeleksi konten. Bahaya berita hoax. Berita hoax banyak beredar di internet. Anak yang tidak dapat membedakan berita benar dan palsu sangat rentan terhadap penyebaran berita hoax. Menurut Dr. Ida Romawati SPKJ tentang pengaruh gadget dan internet, dalam pembahasannya, ia mengajak kita melihat dengan perspektif yang bijak, bukan sekedar mencari kesalahan tetapi mencari penyebabnya, bukan sekedar merampas gadget tetapi mencari solusi. Bagaimana cara mengatasinya? Batasi penggunaan waktu. Ajak anak mengisi waktu bermain tanpa gadget. Beritahu anak akan bahaya gadget. Mari lindungi anak dari bahaya pengaruh gadget. Kesimpulannya, memberikan gadget kepada anak usia dini memiliki potensi bahaya yang perlu diperhatikan. Beberapa risiko termasuk gangguan tidur, kurangnya interaksi sosial langsung, eksposur terhadap konten tidak sesuai usia, serta peningkatan risiko terhadap masalah kesehatan mental, seperti kecanduan dan gangguan perilaku. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk mengatur penggunaan gadget anak dan memastikan mereka mendapatkan waktu layar yang seimbang dengan aktivitas fisik dan interaksi sosial yang nyata. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.